Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia yang berkaitan tentang teks deskripsi, yaitu struktur teks deskripsi dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, langsung saja Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu 3.2, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang kedua yaitu 4.2, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menentukan struktur teks deskripsi. Yang kedua, siswa mampu memahami unsur kebahasaan teks deskripsi. Yang ketiga, siswa dapat memahami dan menjelaskan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang keempat, siswa dapat menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur teks deskripsi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu identifikasi umum atau gambaran umum. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, dan yang ketiga kesimpulan. Nah, kalau gambaran umum itu disebut apa sih? Nah, identifikasi atau gambaran umum disebut sebagai yaitu yang berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi sejarah lahirnya makna nama pernyataan umum tentang objek. Nah, kalau deskripsi bagian itu apa? Jadi, deskripsi bagian adalah berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan subjektif penulis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesan umum penulis tentang objek yang dideskripsikan. Nah, Ibu lanjut, dalam unsur kebahasaan teks deskripsi terdapat yang namanya majas. Apa itu majas? Majas itu adalah gaya bahasa yang dipakai dalam unsur kebahasaan teks deskripsi, yaitu majas perbandingan. Majas perbandingan itu apa? Yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup selayaknya manusia. Contohnya yaitu, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Sampai di sini paham ya? Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, di sini kaidah teks deskripsi terbagi atas 8 dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang menjelaskan secara rinci atau detail objek yang dideskripsikan. Kalimat perinci biasanya berupa kalimat penjelas, jadi dia akan menjelaskan keterangan yang disampaikan pada kalimat utama. Yang kedua yaitu kalimat cerapan panca indera. Kalimat cerapan panca indera merupakan kalimat yang menyebabkan alat indera seolah dapat dilihat, dirasakan, didengar, dan lain-lain. Nah, yang ketiga penggunaan afiksasi dengan kata dasar KPTS.
Afiksasi adalah pembentukan kata dengan penambahan bunyi bahasa di awal, di akhir, tengah, atau gabungan ketiganya pada kata, sehingga membuat kata baru. Nah, yang keempat, penggunaan kata bersinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk benda tetapi memiliki makna yang mirip. Yang kelima, penggunaan kata depan seperti di, ke, dari, dan pada. Kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Yang keenam yaitu penggunaan huruf kapital. Huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu penggunaan pilihan kata dan emosi kuat. Kata dengan emosi kuat merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan perasaan seseorang. Yang kedelapan, penggunaan kalimat bermajas. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam bahasa tulis yang berfungsi untuk memberi efek kata tersebut agar lebih hidup dan menarik. Sampai di sini paham ya? Jadi kesimpulan materi pembelajaran hari ini yaitu struktur teks deskripsi terbagi atas 3, yaitu identifikasi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Dalam unsur kebahasaan teks deskripsi gaya bahasa yang dipakai unsur kebahasaan yaitu majas perbandingan. Ya, dan yang terakhir unsur kebahasaan teks deskripsi terbagi atas 8, yaitu penggunaan kata perincian, kalimat cerapan, panca indera, penggunaan afiksasi, penggunaan kata bersinonim, penggunaan kata depan, penggunaan huruf kapital, penggunaan pilihan kata, penggunaan kalimat bermajas. Sampai di sini paham ya? Semoga kalian paham apa yang Ibu sudah jelaskan. Semoga kalian simak dan memahaminya. Dan yang terakhir, Ibu akan memberikan tugas rumah, yaitu mendeskripsikan rumah atau binatang yang kalian sukai. Jangan lupa jaga kesehatan dan berdoa sebelum mengerjakan tugas. Ibu cukupkan dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.